Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul El, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 6. Jadi teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan singkat tentang salah satu metode pengajaran Al-Quran, yakni metode pengajaran Iqra. Jadi yang perlu kita ketahui lebih awal adalah pengertian dari metode Iqra itu sendiri. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Ya, jadi metode Iqra ini metode yang sudah lazim di kalangan masyarakat dan sudah banyak digunakan khusus yang ada di daerah Indonesia terutamanya. Bahkan metode Iqra ini sudah mendunia, bahkan metode Iqra ini sudah dipelajari di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan negara-negara yang lainnya. Nah, adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid. Jadi buku Iqra itu terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang tengah, dan tingkatan yang paling tinggi. Ya. Jadi untuk sistematika penulisan Iqra ada 6 jilid tadi ya. Jilid yang pertama itu membahas tentang pengenalan huruf hijaiyah yang berharakat fathah ya. Jadi jilid yang pertama itu membahas tentang pengenalan atau mengenalkan huruf tunggal yang berharakat fathah untuk jilid yang pertama. Nah, untuk jilid yang kedua mengenalkan huruf sambung yang bacaan mat dengan fathah. Mengenalkan huruf bacaan sambung dengan bacaan mat yang berharakat fathah. Sedangkan pada jilid yang ketiga itu mengenalkan kasrah, dhammah serta panjang pendeknya suatu bacaan. Jadi pada jilid ketiga ini sudah ada tingkatan yang tadinya hanya mengenalkan huruf, maka pada jilid ketiga ini sudah mengenalkan tanda-tanda, tanda kasrah, dhammah dan panjang pendeknya suatu bacaan. Kita lanjut pada jilid yang keempat. Jilid yang keempat ini yaitu memahami harakat tanwin, sukun dan hukum bacaan qalqalah. Jadi jilid keempat ini kita sudah mengenalkan bagaimana hukum-hukum tajwid itu dipraktekkan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang dipelajari yaitu pada jilid keempat ini, yaitu memahami atau memaknai tanwin, sukun dan hukum bacaan qalqalah. Nah, sedangkan pada jilid yang kelima yaitu sini tingkatannya lebih naik lagi. Yang tadinya hanya beberapa yang diperkenalkan mengenai tentang hukum bacaan tajwid, maka pada jilid kelima ini mengenalkan seluruh bacaan mengenai tajwid itu sendiri ya. Begitu dari nun mati, qalqalah, ilal khalqi dan lain sebagainya. Nah, tibalah pada jilid yang keenam atau jilid yang terakhir, yaitu memahami hukum bacaan secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir. Nah, dari sistematika ini dapat kita pahami bahwa dari jilid 1 sampai jilid ke-6 untuk metode pengajaran Al-Quran ini sangat-sangat memungkinkan untuk dipahami lebih mudah karena prakteknya juga tidak terlalu sulit untuk diaplikasikan di kalangan masyarakat. Jadi selain sistematika dari penyusunan metode Iqra ini ada 6 jilid, perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa prinsip metode Iqra. Jadi ada beberapa prinsip metode Iqra. Yang pertama yaitu prinsip yang pertama ialah tariqat as-sawtiyah atau penguasaan dengan pemahaman terhadap suara. Jadi pada prinsip ini
eh, kita dianjurkan untuk mengenalkan kepada murid bagaimana caranya memahami, ya, bagaimana caranya memahami atau menguasai terhadap ayat itu melalui pendengaran suara. Tarekat yang kedua yaitu, atau prinsip yang kedua yaitu tarekat biryadil atfal, yaitu mengenal melalui latihan intensif. Jadi setelah mengenalkan melalui indera pendengaran, maka langkah yang kedua atau prinsip yang kedua yaitu melakukan latihan yang intensif. Mengapa demikian? Karena ketika seorang anak atau siswa yang diajar melalui metode atau prinsip yang telah diajarkan, lalu dia tidak dilatih secara intensif, maka ilmu yang dia dapatkan itu tidak mengalir atau tidak tersimpan secara permanen di dalam kepalanya karena kurangnya latihan tersebut. Yang ketiga yaitu ada prinsip at-tadrij, yaitu mengenal dari sederhana yang lebih kompleks. Dari sini siswa juga atau anak murid itu dikenalkan mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang paling konflik, mulai dari awal sampai akhir, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Jadi yang kelima yaitu, yang keempat ada at-tasawuf fil maqasid la fi alat, yaitu pengajaran yang berfokus pada tujuan daripada alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari sini tujuannya yaitu bagaimana seorang guru ini memahamkan kepada murid, ya, bagaimana seorang guru memahamkan kepada murid tentang metode Iqra ini melalui materi-materi yang disampaikan. Nah, untuk cara mengajar metode Iqra ini dibagi menjadi 3 tahap atau dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 cara untuk mengajarkan metode Iqra ini kepada anak-anak atau kepada murid. Yang pertama yaitu dengan cara metode individual. Jadi metode individual ini yaitu metode yang diajarkan kepada murid, di mana sang murid belajar langsung kepada gurunya. Jadi itu face to face antara murid dengan guru, cuma berdua. Yang kedua yaitu ada pengajaran yang bernama klasikal, yaitu pengajaran metode Al-Quran yang dimana seorang guru itu mengajarkan secara keseluruhan, ya, mengajarkan keseluruhan kepada semua murid. Misal sang guru mengenalkan satu huruf, di mana sang guru ini mengenalkan secara umum, tidak face to face, tidak berhadapan satu dengan yang satu, ya. Yang ketiga yaitu ada metode gabungan antara individual dengan klasikal. Nah, metode ini dapat dipahami bahwa metode antara gabungan yang individual, yang face to face antara guru dan murid dengan secara umum, ya, dijelaskan secara umum. Jadi setidaknya ada 3 tadi metode untuk mengajarkan Iqra ini. Yang pertama ada individual, yang kedua ada klasikal, yang ketiga ada gabungan antara individual dan klasikal. Nah, kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan dari metode Iqra itu sendiri. Adapun kelebihan dari metode Iqra ini dapat kita lihat bahwa yang pertama, pembelajaran langsung tanpa memeja, ya. Jadi metode Iqra ini menekankan pembelajaran membaca huruf hijaiyah secara langsung tanpa melalui proses memeja. Nah, yang kedua yaitu pendekatan CBSA. Apa itu? Cara belajar siswa aktif. Nah, metode ini mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Metode ini mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran, di mana guru memberikan contoh pada baris-baris yang pertama
kemudian siswa melanjutkan dengan cara membacanya. Yang ketiga yaitu dia memiliki struktur materi yang sistematis dan terstruktur. Artinya dimulai dari jilid 1 sampai jilid 6 itu sistematikanya atau penulisan sistematikanya itu secara teratur, ya, terstruktur dan teratur. Nah, itu beberapa tadi kelebihan dari metode pemikiran mikro. Nah, di samping itu, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang namanya metode itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, kekurangan dari metode ini, yang pertama yaitu ketika metode ini diterapkan kepada murid, maka konsekuensinya atau kekurangannya yaitu anak tidak begitu mengenal nama asli huruf hijaiyah tersebut. Jadi anak itu tidak mengenal huruf nama asli dari huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu anak tidak terlalu paham atau tidak terlalu mengerti tentang ilmu tajwid, istilah-istilah ilmu tajwid, karena nanti dipraktekkan istilah-istilah ilmu tajwid atau dikenalkan dengan pengajaran istilah ilmu tajwid itu setelah tingkatan yang atas, yaitu sekitar Iqra 5 dan Iqra 6. Jadi itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai tentang metode pembelajaran Iqra. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi video ini saya buat pada tanggal 4 Juli 2025 sebagai salah satu tugas dari dosen pengampu, yaitu membuat video mengenai tentang pembelajaran Al-Quran. Nah, maka dari situ jika ada kesalahan dari video ini, mohon dikritisi atau diberikan saran melalui kolom komentar. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.